bisa membawa mereka ke sesuatu juga yang sudah mereka arah. Karena ini dia satu amunisi terbaru untuk Bigetron by Vitality bersama dengan Nile dan juga Eman. New member, new robot. Let's welcome Bigetron by Vitality. Hey, wow! Dan bahkan kita melihat Shogun, satu nama yang terbaru juga di panggung MPL. Seperti apa kata Luke? Jangan terkena pressure tapi sang penantang, sang Raja Langit, Onyx bersama dengan Lutfi, Kairi, San, Kiboy dan Savero ternyata tanpa Skylar. Karena Onyx masih dengan sesuatu yang berkarakteristik gameplay yang penuh dengan mekanik, memiliki line up yang bisa diotak-atik. Strategi apa lagi yang akan diracik? Bertemu dengan Nile, sang jungler yang bisa membawa tim naik. Let's welcome the Sky King with the champion lineup, Onyx Indonesia. Ini seolah-olah sedang menyaksikan vibes villain versus the hero. Onyx yang kali ini menurunkan Savero menjawab pertanyaan kita di awal dengan Ranger Mas yang mungkin main sedikit kayak emang benar Skylar akan tetap jadi main line up, tapi ada sesuatu yang dicoba oleh roster dari Onyx. Tapi itu nggak sih keunikan dari Onyx? Ingat pas di zaman ada Albert juga. Itu kan uniknya. Dicoba semuanya. Kan? Iya. Tapi ini dia dimana Bigetron by Vitality menurunkan coach Barbosa. Solo YOLO. Solo Yolo menghadapi coach Adi dan juga Paman W. Asik analis nih Paman W. Cakep. Paman W, gimana rasanya berdiri di belakang bangku player Paman W? Gue takutnya nanti pas mau pick dia pakai pantun dulu. Enggak, gue takutnya Paman W geregetan sendiri pas ngedraft ya. Iya. Pakai pantun dia nanti draft ya. Pick hero pakai pantun dulu. Paman W, good luck Paman W. Dan tidak ada Baba Yeba. Tapi Coach Adi membuktikan kalau di debutnya kemarin, season ini ya, debut season ini, mereka perform. Yap, tapi kita punya audience topik voting juga ya bersama Nile. Apakah ini menjadi line up terkuat Bigetron? Masih butuh pembuktian dengan 57%. Di dunia ini is all about pembuktian. Seberapa banyak pun pembicaraan, seberapa banyak pun rumor, isu, tanpa adanya pembuktian, tanpa adanya fakta, itu tidak akan bisa menjadi satu statement yang bold, Profesor. Makanya kenapa semua pemain mengincar jadi juara? Karena ya juara nggak perlu membuktikan apapun, karena dia udah membuktikannya. Iya, karena juara bener-bener udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Yeah. Juara membungkam segalanya, Wul. Benar. Apapun itu. Title ya. Apapun itu title-nya. Itu bukti juga kan soalnya. Yang nyata, tapi kita juga jangan lupakan sosok Eman. Eman ya. Iya. Wah. Karena kita juga punya keys to victory. Untuk Onyx punish Bigetron rookie yaitu Shogun nih. Pro. Ya, dan jangan lupa ya untuk kebiasaan dari Nile juga nih. Jangan sampai ke bawah nih ke Bigetron karena nanti bakal dipunish. Kalau misalkan biasa dari overextendnya juga bisa di-show di depan Onyx. Dan udah pasti untuk Onyx main disiplin. Template dari Onyx adalah jarang blunder, tapi sekalinya blunder berarti ada something yang terjadi dari Onyx, entah miscom atau bahkan mungkin dari misdecision. Yap. Tapi kalau ngelihat dari performanya kemarin ya, karena kan di hari ini Onyx doang nih yang udah main kemarin kan. Ada sedikit lah benchmarknya, tapi untuk Bigetron by Vitality menangin matchup Assassin. Enable Eman, ini wajib banget sih menurutku. Jadi untuk Shogun, dia memiliki tugas yang cukup berat karena harusnya enable Eman. Atau jangan-jangan ini bakal menjadi sebuah job desk untuk Nile juga. Karena seperti kita tahu walaupun mungkin menangin adu matchup Assassin ini adalah sebuah salah satu itu victory juga. Tapi menurutku kenapa nggak adu dengan tank jungle juga seperti yang tadi Ranger Mas mention di awal. Dan jangan terbawa tempo dari trio mid Onyx karena ini mau gimana pun kita berbicara base trio. Ya kita pasti bakal kembali lagi ke Onyx ngobrolin. Yep. Dan sekarang juga kan yang main Savero nih. Iya, kembali lagi mungkin ya secara adaptasinya nggak terlalu banyak kan. Dan walaupun memang kemarin kita ngeliat juga Skylar dia menang-menang aja juga. Iya.
Ini padahal line up-nya Onyx ini ya, bisa line up triple S. Apa tuh? Ya, misalkan kayak Skylar. Skylar atau Sam Savero. Untungnya junglernya kan Kairi. Kalau Sairi triple S baru. Kalau si Boy, Si Boy, wah romernya ya bisa juga. Should be nggak bisa should be. Ya, should be. Should be. Ya itu dia, maksudnya ya ini roster dari awal kita udah ngeliat kan ada beberapa quotes juga yang bilang kayak don't change the winning team, jangan ganti tim yang menang. Aha. Ya emang nggak diganti sama Onyx tim yang menangnya, tapi Yep. nambahin Skylar aja. iya dan ya itu Dan ya, wow, wow. Skylar gitu kan kayak geda gitu ya. Iya itu dia. Kalau kecil, Skylar. Skylar. Tapi jangan lupakan juga ini menjadi ajang pembuktian kembali ya untuk Fir. Kan dia udah punya pengalaman lah seenggaknya kemarin jam terbang yang diberikan juga. Racikan baru nih untuk Bigetron by Vitality dengan nama baru juga. Berarti tantangan baru untuk di season ini. Karena dengan masuknya Nanael juga kan berarti ada ekspektasi-ekspektasi nih yang ya diemban. Karena kan kalau kita lihat Nanael wah udah singgah sana nih kemana-mana nih. Singgah-singgah ke tim-tim yang lain. Yang bahkan juga performance-nya oke banget malah Ya, ngebantu juga ngebawa G waktu itu ke M5 kan. Itu mungkin menjadi salah satu ini ya, catatan. Oke. Catatan untuk Niall sendiri kayak dia punya histori yang cukup baik untuk dari performance kita ngomongin. Dia punya catatan membawa tim-tim menjadi lebih kuat di tim-tim manapun itu. Ya di mana pun. Jadi menyeramkan. Walaupun memang kadang memang belum menjadi hasil maksimal. Tapi balik lagi, dengan adanya Niall, ini akan menjadi satu acuan. Untuk Onyx juga akan berpikir ulang bukan hanya tentang hero Eman. Tapi juga bisa jadi hero Niall. Ya ditambah lagi ya, jangan lupa ada harga, ada kualitas. Betul. Yang kita tahu juga ini merupakan sebuah rahasia umum bahwa harga Niall sangat-sangat... Berapa, wah. Be? Hah? 3 digit, 4 digit? Mungkin Koen yang bisa menjawab itu. Fantastis ya. Fantastis. Oke. Fantastis. Oke. Rata-rata yang ngomong fantastis, mostly 4 digit semua dari dulu. Ya, dari dulu. Oke. Kita nggak bilang sekarang ya. Apalagi jungler. Baik, tapi kalau kita lihat langsung ke draft ban and pick-nya ya, sudah ada Cici Joy yang di-ban oleh sisi dari Bigetron, lalu ada Onyx juga yang menutup karena One beserta Yisun Shin, karena kayaknya One masih 100% ban rate di hari ini juga, dan langsung Arlot loh yang ditutup. Ya, Kalea dibuka juga untuk saat ini. Kalea, Zuxin, Kimi, Baxia? Farsha. Baxia? Kalau Baxia aku mungkin masih ini ya, Be. Tapi lebih ke arah masih banyak juga. Dan ini yang ketika kita melihat di satu tim punya hero pool yang cukup banyak. Jadi targetnya gak harus yang Eman kan? Dan fleksibel juga kan jadinya kan. Kayak buat sekarang kayak Yishin Shin, One. Dan besar kemungkinan kayak kita bakal melihat adu Moskov dan Granger juga bisa di game ini. Karena masih terlalu banyak yang open dari segi drafting phase-nya. Oke. Tapi last pick di fase yang pertama, Selena langsung menjadi target karena wow. Kita pernah ngeliat di international turnamen pada saat itu, Selenanya Moreno. Emang Wangi ngeri. banget. Emang ngeri itu. Power. Gila Itu nggak sih. bisa dibohongin. Selena Moreno itu emang ngeri. Tapi apakah ini worth untuk langsung di-ban di fase pertama, Prof, dari Onyx? Ya mumpung game pertama dari best of 3, Oke. kenapa tidak dicoba? Atau enggak ini mungkin data scrim yang valid. Data scrim yang valid dibandingkan kita tahu Farsha yang mengerikan, tapi lebih ke arah Selena yang lebih menghantam. Nah ngomongin ke arah Baxia, kembali lagi seperti di match sebelum ini, Baxia masih menjadi tanda tanya besar untuk posisi yang apa. Ya, masih sangat super flex ya. Dari 3 role yang bisa dia pegang juga. Tapi langsung dijawab dengan dari Povius bersama dengan Lancelot. Ngasih trade aja nih, pilih mau Chusin atau Farsha untuk Moreno. Kalau misalkan kita bicara tentang adanya 2 hero yang sangat-sangat meta banget ya di mid lane untuk saat ini, Prof. Ya, tapi dengan mendinai Povius di waktu yang bersamaan ya, ini ngebuka potensi banget biar Lancelot-nya benar-benar on point dan maksimal. Karena aku merasanya untuk melihat dari line up yang ada Lancelot-nya, emang alangkah baiknya untuk Onyx ini bermain yang lebih safe untuk nge-enable sekaligus untuk Kairi-nya. Oke, tapi kembali ya ditawarkan. Kairi ya, menarik ya. Dan gini, kita tadi sempat tanya. Dan tapi kalau ngomongin ke arah Hylos, Ya, ini mungkin sudah makin lebih mengkerucut. Bisa membuahkan Baxia sebagai jungler.
Tapi bukan menutup kemungkinan Shogunnya main di EXP dengan Hylos. Ya, masih Among the possible ya. planes exists Tapi the if ternyata itu dia. which I was Satu made for. counter Kimi juga yang mungkin bisa dikatakan di lane untuk menangin ke arah range-nya juga, bisa poke sambil ditinggalin. Bermain dengan jarak ya. Ya, Lebih ke arah predictor. Tapi kalau kayak gini kayaknya mungkin ya sudut pandang aku ya. Ini kayaknya sudut pandang aku, Prof. Bisa ubah Baxianya as a jungler, Romer Sir, Hylos. what's Kalau your aku- command? Ya aku juga merasa Hylos kayaknya di romer nggak ada masalah di sini. Ya soalnya mereka ini sebenarnya Hylos predicted untuk if-nya dari Sense gak sih? siap. Dan, Salah satu penyelamatan dan kayak Hylos EXP kan kita udah jarang banget lihat ya. Jarang banget. Jarang. All the injustice in Yang the biasanya world. kalau kita ngeliat EXP sekarang tuh yang bisa clear cepat, rotasi cepat juga. Dan ya, makanya kita udah jarang banget ngeliat DB. Hylos di EXP. biasanya ada damage, Ada damage. menang laning. Hylos menang clear lane. Belum tentu menang Belum laning. tentu menang landing. Iya. Clear iya. lane menang. Benar, Clear lane benar, cepat. benar. Clear lane cepat. Ya kalau ngomongin clear lane ya Hilda aja taruh sekaligus. Tapi Onyx Cepet juga juga. lagi lumayan overthinking nih Prof. Kayak langsung ban ke arah Fanny. Ya mereka juga masih meraba nih mau kemana Baxianya. Ya karena kalau Lancelotnya nanti di outplay dengan menggunakan laning yang jauh, itu pasti bakal ngerepotin buat Lancelotnya. Karena dia di satu sisi harus kendaliin Lordnya biar nggak bisa di take over sama Bigetron. Ya, Di satu sisi lainnya Onyx juga kalau misalkan emang harus ada hero laning jauh, ya mereka ban sendiri anyway. Moskovnya, aku kira mereka bakal ambil di sini Moskovnya. Moskovnya mereka ambil atau Profesor mereka lebih bermain ke arah hero yang bisa ngancurin tanker-tanker sekeras ini dari early. Kari. Bisa jadi Itu kan? juga kan masuk radar ke hero-nya Savero kan. Betul, bisa jadi Sangat kan. ya. Dan tapi Harit dulu yang langsung ditutup oleh Bigetron by Vitality. Bisa buka gold lane-nya Bisa buka gold lane-nya. atau mau romernya dulu. Soalnya kayak Badang masih ada. Kalau Jangan- gua lebih- jangan kan lebih- Badang, Kalea juga ada. Oh iya. Gue lebih setuju ke arah ini gak sih, goldnya dulu. Oke. Ini memang akan kebuka gameplaynya. Tapi ini udah cukup nih 2 gameplay ini menahan. Tapi yang menuju ke arah romnya terlebih dahulu. Mereka tetap menyimpan. Mereka tidak mau melepaskan gold lane yang mungkin akan mengadu dengan apa yang digunakan oleh Eman. Dan Ya. bahkan kalau kita anggap Swift Eman pakai Kimi, apakah masih possible? Kalau kita ngeliat referensinya sih pernah ya Eman pakai Kimi di gold lane. Cuman kayak ngeliat Kimi sekarang udah jarang di gold kayaknya Kurang possible ya? Kurang possible Ditambah ya. lagi ada Agathon, Iya. ada Eve. Iya, ya, kayaknya kurang connect juga sih. Kalau Gatot Chief-nya emang udah combo anyway. Oke. Kayak buka kotak, real world manipulation, EUG follow up, itu udah jadi classical combo. Tapi buat ngomongin Kimi di gold lane-nya, kayaknya malah bakal di-targeting gak sih sama Yves dan Gatotnya juga? Yap. Tapi momen optimis ya. Bersama dengan adanya Bruno dan Matilda. Oh. Berarti kita akan melihat Nanail dengan Baxia. Kalau kayak gini juga sebenarnya Beatrix bisa menjadi sebuah pilihan untuk Onyx. Tapi yang beratnya ini dive in sama space dari jarak Eman dengan Bruno itu berat banget sih kalau menurut gua. Kalau gitu kenapa nggak Granger aja ya? Kayak main poknya jadi total gitu loh. Main pok sama siapa Sama sekarang? Yves, dengan adanya Glowing One dan juga Wishing Lantern. Karena nanti di momen late game, teman-teman dari Bigetron by Vitality yang harus membuat setup terlebih dahulu. Karena mereka main 5 atau cari gold lane yang benar-benar power dengan Split Wishing Cloud. Yap. Tapi ternyata masih dengan Granger ya. Oke, mereka akan bermain dengan pok ya. Ya. Alright. Gimana kalau menurut dari sudut pandang Aul dengan draft kali ini? Ini dua-duanya masalah bagus. Ya. Tapi pasti ada condong ke arah mana? Tapi aku condong ke Onyx sih karena Bigetron terlalu ngandelin damage per second dan single target. Oke, kalau Profesor KB. Ya, aku merasa balik lagi ini Granger Yves harusnya mereka bakal menangin poke damage. Selama nantinya mereka benar-benar tidak main all in ya, mainnya benar-benar pelan, kiting, ini bakal jadi gamenya Onyx. Oke, kita bakal melihat early game. Apakah dimiliki oleh Nile sebagai debut jungler dari Bigetron by Vitality atau Onyx sang raja langit akan menghantam Nile dan kawan-kawan. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Let's go. Dan melihat juga sebenarnya yang dikhawatirkan adalah tidak ada stopper pasti juga untuk Lancelot. Karena
bermain karena Matilda memang mencoba untuk tim jangka panjang, mau main gating. Tapi ternyata high loss EXP nih untuk saat ini, Bro. Ya. Itu udah jarang banget ya. Balik lagi ya, karena butuh badan juga ya. Bahasnya sendirian juga kayaknya gak bakal kuat kalau misalkan bareng sama Matilda. Jadi hanya bermodalkan dengan 2 damage dealer pasti dari Bigetron. Yaitu adalah Kimi dan juga Bruno. Terutama untuk Bruno di early game. Karena sebenarnya kita tahu ya, Mau ditabrak? Granger Mau ditabrak? Lihat di depan sana, Kiboy bakal revive setelah di call from Retribution. Memang bisa kita bilang, kali ini mau tidak mau Kairi harus mengamankan posisi dari Little Wanderer. Ini agar dia bisa lebih untung dibandingkan Baksyes jadi secara level. Ya, dan Catalan Emblem-nya juga bersama dengan ada Master Assassin bersama dengan Fatal untuk Bruno-nya Eman nih, Bro. ya ini balik lagi ya, basic command emblem juga biar mananya bener-bener ketahan. Oh my god, first blow dari Kairi. Permainan dengan puncher yang dimiliki dari Kairi. Dan bahkan kita lihat guiding win-nya tadi. Mungkin kalau Moreno belum pencet guiding win-nya, mungkin dia belum ada first blood di sini. Oke, tapi itu dia tanpa adanya sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Kairi yang ya leluasa banget untuk dive in dengan puncture. First blood sangat-sangat nge-boost gold dari Onyx untuk saat ini dan Nile. Gak dapet. Oh, enggak, Nile gak dapat retribution bakal dikeluarkan Uh-oh. karena di level 4. Nile! No way! Nile termakan oleh Kairi. Kairi telah melahap 2 kali secara berturut-turut. Wah. Jujur, ini bukan hal yang baik ketika berhadapan dengan Lancel early game. Iya, maksudnya Nile sendirian juga, gak ada backupan dari Finn dan agak harus diredam gak sih ini untuk Bigetron-nya? Iya, ini Mr. Consistent strikes again. Karena Kairi sudah mendekati level yang kelima. Ini harusnya free turtle juga untuk teman-teman dari Onyx. Ya, walaupun Shogun di level 4 ya. Alright, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron. Better by Vitality, mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sedikit fight, tapi nampaknya Jackie Boy sudah berada di level 4 kau. Dan di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terperangkap, mereka termainkan di dalam zona di loop manipulation. Membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini sepuluh ke belakang karena dia masih cukup besar. Dan satu hal yang paling mahal dari tim Bigetron by Vitality, yaitu dari guiding win-nya. Lihat absurd damage yang terlalu banyak, Profesor. Ya, belum ada live band juga ya untuk sejauh ini berarti. Masih terlalu early ya buat Suns mendapatkan glowing one-nya juga. Mungkin butuh beberapa 3 menit buat dari sekarang. Ya. Tapi dengan teamfight barusan yang dimana buying time-nya lumayan berhasil sudah dari Bigetron. Ya, Mereka mendapatkan turtle dengan gratis. jujur, kali ini rugi di tangan dari Onyx, walaupun dia dengan kondisi 3-0. Kenapa? Karena pressure-nya terlepas. Dan udah punya nafas lagi untuk Bigetron, walaupun hanya 1 turtle ya. Yap. Tapi ini dia Clash of Heras antara Youngblood dan juga veteran kedua belah jungler yang kita lihat. Secara data soalnya juga Kairi pastinya dari segi match main lebih banyak ya. Dan ini hero-nya sih yang menariknya di sini. Dimana dengan fleksibilitas yang dibawakan karena Lancelot juga build-nya sekarang bener-bener hybrid. Dia bisa build kayak endless, terus brute force. Ditambah lagi dengan Queen Swing, semakin sulit untuk ditangkap. Tapi Kairi kemarin sih cukup berani ya build-nya. Kairi kemarin berani banget soalnya. Kemarin berani, iya. Damage. Full ya. Iya, kemarin Ada dia Rose Gold berani. juga salah satunya di dalam. Oke. Tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Onyx, mereka agak sedikit mengendorkan temponya ya. Which is ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bigetron by Vitality untuk bisa melakukan farmingan lagi, mendapatkan space-nya lagi dan lagi. Pertanyaan saya, Wol, Oke. apakah dia menyodorkan permainan mereka? Mereka membayang time sampai Suns punya glowing one. Pertanyaan itu. Apakah itu trik ternyata? Bukan sengaja untuk mengendorkan permainan, tapi tunggu sampai ada anti-regen. Oke. Dan nunggu juga mungkin nantinya bakal ada teamfight yang cukup besar ya di area dari neutral objective turtle. Soalnya kalau bicara rotasi, Bigetron by Vitality ini cepat banget loh. Dia punya Matilda dan Baxia, Prof. Iya, ini double rotation ya. Cepat banget untuk gerakannya, ditambah lagi dengan ya power juga yang dimiliki dari Matilda di early game. Jadi agak sedikit berat sebenarnya buat Onyx untuk bisa mendapatkan point kill. Ini makanya nggak nambah point killnya dari tadi, karena ketika stick, otomatis Bigetron bakal strong banget S5. Nah ini udah mulai ada detikan dari turtle yang akan spawn. Yang harusnya ini bakal coba untuk di setup. Karena kalau kita lihat, Favero-nya udah di tengah, tapi ini Ini akan ada team fight besar. Kita lihat di depan sana. Kenapa aku bilang ada team fight besar? Karena glowing one sudah di tangan dari Suns. Perpasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan mengendorkan permainan mereka. Memaksa team fight Shogun membuka badan dengan revolt manipulation. Tapi perpasukan dari tim Onyx, team fight cukup besar membuat Shogun harus menjadi tumbang. Dan bahkan Nile, sang jungler dari Bigetron, tenggelam. Amat
belakang masih diselamatkan dengan ada Guiding Wind. Dan bakal bermasuk ke arah tim Onyx. Guiding Wind yang benar-benar membuat mereka cukup kesal. Sepertinya akan coba dihantam. Satu momen kill mesti didapatkan. One last hit, one HP. Tapi sayangnya, Guiding gak berhasil menutup itu. Yap, oke, tengahnya udah mulai didorong, tapi Bigetron untuk early game-nya agak sedikit struggle dengan early damage-nya nggak sih, Bro? Ya, ditambah lagi tadi ya untuk team fight-nya. Lutfi, dia benar-benar kayak unbeatable banget di sini. Bentar, ini talent prediction Mirko versus everybody. Mirko kali ini dengan percaya Bigetron by Vitality akan menghantam Onyx. So mari kita akan menyaksikan, itu dia. It's just a prediction. Yep. Tapi tim fight yang akan pecah di arah top lane. Ini kalau misalnya tim Bigetron gak berhasil dengan semua poin ini akan sangat merugikan sekali. Flicker for defensive dikeluarkan oleh Salo Lutfi. Kalau PSV untuk jalan bermasuk ke arah tim Onyx untuk bisa pulang. Dan itu dia yang aku bilang rugi banget. Ini akan merugikan sekali. Benar-benar. Kenapa? Savero-nya bebas dari bottom lane. Bener, mereka coba untuk engage ke arah Lutfi yang ternyata Lutfinya juga ketumbang, Bro. Ya balik lagi ya, karena emang Onyx gak boleh komit nih dengan draft yang mereka bawakan. Gameplay mereka itu benar-benar harus bikin bonyok dulu untuk Bigetron by Vitality-nya, baru mereka bisa komit untuk memaksakan team fight 5 lawan 5-nya. Keyboy, pencurian scavenger trap yang menarik agar menghentikan dan memperlama juga Eman ketika mencapai power spike itemnya. Mungkin dengan memiliki Malefic Gun atau bahkan Berserker's Fury. Tapi Keyboy. Keyboy di depan sana ingat damage yang terlalu besar. Guiding Wind membuat termasukkan dari tim Onyx. Mereka harusnya sadar poking damage selama gak ada sans agak cukup berat. Yap. Tapi untuk Bigetron ya, mereka untuk ngejawab tim fight jangka panjang mereka siap banget sih. Betul. Dengan bawain DPS kayak Bruno, kayak dari Kimi-nya juga. Dan fight jangka panjang dengan adanya Flash of the Oasis, Guiding Wind itu bakal ngebantu banget. Tapi Turtle sekarang terbuka untuk Onyx. Tanpa adanya konteks yang ingin dilakukan juga oleh Bigetron. Turtle di-share dengan cukup baik. No perfect Turtle, tapi ini udah menjadi sebuah keuntungan ada saat mata Keyboy di arah belakang. Melakukan flanking gaming. Tim fight yang cukup besar, dua tim fight yang berbeda. Dan bermasuk ke arah tim Onyx, mereka berhasil dengan Shogun. While Keyboy harus menjadi korban jiwa. Dan sayangnya, Savero dengan Skypicer yang dimiliki belum maksimal Jadi tadi Dead Sonatanya sebenarnya udah on point dengan beberapa hero dari tim Bigetron by Vitality yang sekarang, tapi karena belum ada stacknya. Yap. Dan Kairi agak lebih dari respect untuk hari ini. Dan terlalu dalam juga nggak sih tadi pemain-pemain dari Bigetron untuk di-reach. Tapi akhirnya juga ada pertukaran point kill, tapi ya Haskell-nya udah selesai nih untuk Eman, Prof. Ya, Beda. kita ngomongin item ya, seenggaknya Eman akan kerepotan juga ujung-ujungnya sama Sans. Jadi kayak emang harus ada di tempat yang aman, mainnya front to back, tapi balik lagi nih untuk Onyx. Karena mereka Gatot Kaca, ada AOG, Lutfi dia juga punya flicker, jadi emang agak sedikit merepotkan ya untuk bisa bermain dari depan. Tapi masalahnya, kali aja mereka tidak memperhatikan di belakangnya, kayak tadi, Keyboy tiba-tiba nge-flank. Coba untuk dive in. Emang kebiasaan Keyboy itu tidak terdeteksi ya. Karena mungkin dia tadi berasumsi dia punya avatar Guardian untuk bisa keluar. Tapi untuk damage yang cukup bisa berhasil membuat Keyboy tumbang. Yep. Harusnya Moreno punya satu stack Skypicer. Harusnya ya. Punya 10 berarti. 10. Karena kan tumbang ini di first blood. Oke. Dan juga Kairi yang terlalu lincah ya untuk bisa dihentikan. Mungkin jawabannya bukan untuk di stop tapi lebih ke decade aja. Biar di saat dia mencoba untuk dive in gak ada point kill yang bisa diambil juga. Tapi untuk sejauh ini apa yang dialami oleh Bigetron by Vitality ini agak sedikit sulit. Dalam keadaan yang under condition 7.000 gold sekarang gapnya, Prof. Nah, balik lagi ini dia poke damage yang kerap kali diberikan dari member Onyx. Dead Sonata, tambah lagi dengan ada Void Blast. Dan nanti untuk member dari Onyx tinggal bermain dari area dalam jungle-nya Bigetron by Vitality. Karena sekali aja mereka masuk ke dalam area jungle-nya untuk Bigetron, mereka bisa di-punish. Yang benar-benar menyebalkan adalah memang killnya hanya 6 berbanding 1. Nggak terlalu banyak kita lihat dari match sebelum ini. Tapi Onyx membuat disiplinnya mereka makin mencekik Bigetron untuk bisa farming. Makin mencekik Bigetron untuk bisa mendapatkan gold tambahan atau snowballing. Iya. Ini nggak yang terlalu agresif, tapi ya itu pelan-pelan tapi mematikan. Iya dicekik bener-bener. Kalau misalnya ada team fight terus ya Profesor, mungkin akan ada shutdown atau mungkin ada farming apa, dapat dari point kill. Aku bilangnya klasik gameplay PH ya, atau gameplay klasik dari PH. Dimana kita benar-benar ngecok lawan kita, alias kita nyekek lawan kita dengan cara kitanya farming, musuhnya nggak kita kasih farming dari sisi manapun.
Gak dapet dari poin farming kill, gak dapet dari jungle, Shutdown pun gak dapat. shutdown pun gak dapet loh. Iya. Itu yang bikin kecekek sungguhnya. Iya, karena perlahan juga pressure-nya terus-terusan dikontrol dengan begitu baik oleh Onyx. Sekarang inner turret udah mulai dihancurin satu persatu. Tapi ini dia, vote sekarang juga di mana yang bakal menang tuh. Oke, tentunya jangan lupa di vote untuk kawan-kawan semua. Dan lihat, dengan 9.000 keuntungan, bukan berarti Onyx tidak mungkin bisa mendapatkan satu buah point kill. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka paksa cuma dorong aja. Kandangin ya. Mereka kandangin aja supaya para pasukan dari tim Bigetron gak maksa team fight. Karena dia sadar, mau team fight pun gak bakal worth it. Wih, tapi ada Pak Pulung nih. Ada Pak Pulung nih ya. MLID Extreme atau William nanti Panjara Patok dan Avatar Guardian tidak harus menggunakan siapapun. Tapi dapat kayak menonton take dan dengan Telex Spray. Tidak kembali Kairi. Bermain dengan Panjara, shutdown pun terjadi. 2 poin kill didapatkan oleh seorang Moreno menandangkan. Moreno dimakan oleh seorang Sapero. Oh my god. Menit 11. Mencoba memaksa melakukan NJ, maka mereka mampu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan NJ. One last hit. Maniac Sapero Super Sub menunjukkan kualitasnya dan Onyx take the game one-sided. What happened Bigetron? Wow, Maniac dari Sapero yang akhirnya ditujukan di depan Maniac. Berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan begitu pelan tapi pasti. Onyx mendominasi, mau siapapun god lanernya, Onyx tetap Onyx kayaknya. Iya. Dengan frontline seperti Lutfi, aku merasa paket lengkap yang diberikan. Box damage-nya, eksekusinya. Seolah mereka bermain dengan simfoni. Mereka bermain dengan nada. Temponya pelan. Siapa dulu yang maju?